Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan riset pasar mengenai produk kami, yaitu kopi rempah. Kelompok kami beranggotakan Nanda Larasati, NPM 180056, Nur Rahmat Bayu Pratama, NPM 190015, Sylvia Ratna Dewi, NPM 190016, Sandi Firda Ramawan, NPM 200139. Ruang lingkup yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama latar belakang, yang kedua landasan teori, selanjutnya hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan penutup. Besarnya persaingan bisnis, baik usaha kecil, menengah maupun besar, mengharuskan pelaku usaha untuk menerapkan strategi pemasaran, tak terkecuali di bidang kuliner. Riset pasar dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari produk, yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan strategi yang tepat agar dapat bersaing di pasaran. Produk yang kami teliti yaitu produk minuman kami sendiri, kopi rempah, yang merupakan pendatang baru dalam pasar produk minuman kopi di Magelang. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memperoleh hasil berupa analisis dan interpretasi data riset pasar mengenai potensi dan minat pasar terhadap produk minuman ini, serta untuk memperoleh strategi untuk meningkatkan daya saing produk. Pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai. Riset pasar merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menghaluskan, dan mengevaluasi upaya pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan memperbaiki pengertian pemasaran sebagai suatu proses. Fungsi riset pasar yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua problem solving atau pemecahan masalah, dan yang terakhir kontrol atau pengendalian. Jenis riset pasar, riset eksploratif. Riset ini digunakan untuk tahapan awal dari proses pengambilan keputusan. Riset ini biasanya dirancang untuk melakukan penyelidikan awal situasi permasalahan di mana biaya dan waktu yang digunakan tidak begitu besar, yang ditandai dengan fleksibilitas desain risetnya yang besar agar desainnya sensitif terhadap hal-hal yang tidak terduga serta untuk menemukan gagasan yang semula tidak terpikirkan. Metode analisis, yang pertama analisis tren, yang kedua analisis similaritas, yang ketiga analisis outgrouping. Saya akan menjelaskan untuk analisis datanya. Ada analisis tren. Analisis tren adalah sebuah respon yang cukup tinggi ataupun rendah terhadap beberapa pilihan yang diajukan. Sebuah tren akan nampak lebih jelas ketika data-data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut kelasnya. Kemudian yang kedua ada analisis similaritas. Analisa yang menyoroti kesamaan tren yang terjadi antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Kemudian ada analisis outgrouping, yaitu hasil dari kuesioner apabila terdapat hasil yang tidak dapat dijelaskan. Beberapa data pada riset pasar ini yang memiliki pola tren. Yang pertama ada jenis kelamin, yaitu laki-laki lebih menyukai membeli produk kopi rempah dibandingkan dengan perempuan. Jadi di sini laki-laki 62,5% dan perempuan 37,5%. Kemudian menurut profesi, jadi calon pelanggan yang berprofesi sebagai
Pegawai swasta merupakan pangsa pasar produk kopi rempah dibandingkan dengan calon pelanggan dengan profesi lainnya, atau 15,6% pegawai negeri, 12,5% pelajar, 15,6% profesi lainnya. Jadi di sini 56,3% pada swasta. Kemudian usia. Calon pelanggan yang menyukai produk kopi rempah berada pada rentan usia lebih dari 20 tahun dibandingkan dengan calon pelanggan yang berusia kurang dari 20 tahun atau 15,6%. Untuk rentan harga, calon pelanggan cenderung akan mengeluarkan dana dengan kisaran 20.000 sampai 25.000 untuk membeli produk kopi dibandingkan dengan kisaran harga lainnya, atau 32,1% lebih dari 25.000, 28,6% kurang dari 20.000. Kemudian riset pasar pada kepercayaan gaya hidup. Responden berkeyakinan bahwa mengunjungi kedai kopi dapat menentukan status sosial seseorang, atau di sini 35,7%. Kemudian fenomena menikmati kopi bersama keluarga atau rekan memiliki 81,3%. Jadi responden lebih memilih menikmati kopi bersama kerabat atau keluarganya. Kemudian kecenderungan terhadap makanan pendamping, yaitu di sini 96,4%. Responden lebih memilih menikmati kopi bersama dengan makanan pendampingnya di kisaran 96,4%. Yang selanjutnya yaitu tentang analisis similaritas. Analisis similaritas merupakan analisis yang menyoroti kesamaan tren yang terjadi antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Berdasarkan profesi calon pelanggan, produk kopi rempah berpeluang besar dapat diterima oleh semua profesi, yaitu sebanyak 56,3%. Berdasarkan rentang harga yang kami tawarkan, produk kopi rempah berpeluang besar diterima oleh semua kalangan sebanyak 39,3%. Lalu berdasarkan tren gaya hidup. Berdasarkan keyakinan calon pelanggan, produk kopi rempah berpeluang untuk dapat dijadikan tren gaya hidup mereka sebanyak 35,7%. Yang terakhir yaitu ODD grouping. Berdasarkan keutamaan produk. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, keutamaan produk terhadap rasa kopi rempah lebih banyak dibandingkan yang lainnya, yaitu sebesar 78,6%. Lalu berdasarkan jenis atau variannya, jenis atau varian yang kami tawarkan adalah jahe, cengkeh, kayu manis, kapulaga, ginseng, dan pala. Berdasarkan data tersebut, calon pelanggan lebih memilih jahe sebagai rempah untuk dicampur pada produk kopi sebanyak 46,4%. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bayu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kopi rempah memiliki potensi dan diminati oleh pasar. Hal ini dibuktikan dari diterimanya kopi rempah pada saat melakukan riset pasar. Terdapat 3 analisa riset pasar untuk mengetahui tingkat potensi pasar. Yang pertama, analisa tren laki-laki lebih potensial untuk dijadikan produk kopi rempah, sedangkan untuk usia lebih cenderung di usia produktif. Analisa similaritas menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan berpotensi untuk bisa menikmati produk kopi rempah dan profesi tidak menjadikan masalah untuk dijadikan target pasar. Sedangkan analisa outgroupings menunjukkan bahwa rasa dan jenis varian rempah menjadi perhatian khusus, sehingga semua keinginan konsumen dapat terrealisasi. Berikut ini adalah BMC awal kami sebelum melakukan riset.
Setelah melakukan riset pasar, ada beberapa perubahan dalam bisnis model kami. Yang pertama, dari segi customer segment, dari yang mulainya ditujukan kepada kalangan menengah dan perusahaan kecil menengah, menjadi untuk semua kalangan. Kemudian channel, di mana sebelumnya hanya melakukan pemesanan khusus pada acara-acara kantor, kini lebih fleksibel dengan menerima segala pesanan yang terkait dengan produk kami. Kemudian customer relationship, yang sebelumnya memberikan 1 gratis cangkir menjadi 1 produk kopi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memangkas biaya dan memperkenalkan salah satu produk kopi kami. Yang terakhir, revenue stream. Kami merubah gorengan, roti bakar, kentang goreng sebagai makanan pendamping kopi, yang sebelumnya gingerbread dan sup asparagus yang kami nilai kurang cocok sebagai pendamping kopi. Sekian hasil riset pasar yang kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.